Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-amjad. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satakhrisuna ala imarati wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Rawahu Bukhari. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim. Jamaah salat Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang terbaik dan terindah. Hari ini kita bisa menunaikan sholat Jumat berjamaah, di mana Jumat merupakan hari raya bagi umat Islam yang mingguan. Setiap minggu kita lakukan. Sementara kita masuk di bulan Zulhijjah, kita memperingati hari besar Islam, yaitu Idul Adha, di mana beberapa syariat yang diperintahkan untuk menunaikan ibadah haji, menunaikan puasa Arafah, dan menunaikan ibadah udhiyah, yaitu menyembelih binatang kurban. Maka dengan kenikmatan yang Allah berikan, semoga kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengisi perjalanan sisa kehidupan kita. Karena kita tidak tahu sampai batas perjalanan hidup kita, dan inilah yang menjadi misteri, yang menjadi semangat bagi kita untuk senantiasa memperbarui keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, senantiasa menjaga diri kita dari segala yang akan merugikan diri kita sekalian. Karena hakikat apa saja yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita masing-masing. Maka dengan nalar, dengan kesehatan jiwa dan rohani kita, dengan pikiran kita yang sehat, kita akan cermat untuk memilih dan memilah apa yang menguntungkan bagi diri kita dan apa yang merugikan diri kita sekalian. Jamaah rahimakumullah, salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, sang suri teladan agung. Karena ajarannya lah kita menjadi hidup yang pasti akan menuju satu titik, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan meneladani akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Maka kehidupan kita akan semakin damai, tentram, dan membawa manfaat yang sebaik-baiknya. Jamaah Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia, hidup manusia atau hidupnya manusia di hamparan bumi ini tentu tidak dapat lepas
dari berbagai macam cobaan dan ujian. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui cobaan yang diberikan tersebut bermaksud menyaring golongan hamba-hambanya, mana di antara mereka yang termasuk hamba-hambanya yang bertakwa, dan mana di antara mereka yang termasuk golongan hamba yang ingkar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qata'nahum fil ardi umaman minhum salihun wa minhum dzuna dzalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami bagi-bagikan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh, dan di antaranya ada yang tidak demikian. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali kepada kebenaran. Surat Al-A'raf ayat 168. Dari ayat ini sangat jelas bahwa kita manusia yang hidup di alam ini akan dibagi menjadi beberapa golongan. Terutama adalah golongan yang solihun, orang-orang yang beramal soleh. Mereka yang mampu memilih dan memilah apa yang sekiranya menguntungkan kehidupan di dunia maupun akhirat. Dan sebaliknya, mereka yang digolongkan oleh orang menjadi orang-orang yang kafir ataupun yang ingkar kepada Allah, sehingga Allah memberikan ujian, memberikan cobaan untuk melihat apakah kualitas setiap hamba ini akan terlihat atau baik dan buruknya. Sehingga baik dan buruk ini adalah menjadi ujian bagi kita sekalian. Jamaah Jumat yang berbahagia, di antara ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat manusia, yaitu adanya bermacam-macam fitnah. Yang paling sering membuat anak manusia tergelincir di antaranya ada 3, yaitu harta, tahta, dan wanita. Jamak kita temui insan yang awalnya soleh, pada akhirnya berbalik dan keimanannya karena terlena dengan fitnah tersebut, sehingga keimanan dan ketakwaan kepada Allah memang harus dipertahankan secara istiqomah dan konsisten secara terus-menerus, sehingga setiap hari bahkan setiap saat kita diserukan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah fitnah harta atau ujian tentang harta. Harta merupakan salah satu ujian yang terdahsyat bagi manusia. Bahkan ada muslim yang awalnya taat terpaksa harus lepas dari keimanannya karena menjadi tawanan harta yang dimiliki atau yang dicari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya setiap umat itu mendapat ujian, dan ujian pada umatku adalah harta. Hadis riwayat Tirmidzi, sahih menurut Albani. Menjadi muslim yang kaya itu penting, sebab dengan harta dan kekayaan banyak ibadah dan amal soleh yang bisa kita lakukan, seperti berkorban yang kita tunaikan pada bulan Zulhijjah ini, bersedekah, berinfak,
berhaji, bukan sebaliknya kita menjadi budak harta sehingga berlomba-lomba mengumpulkannya, cenderung menghalalkan segala cara, dan dengan harta justru membuat kita menjadi orang yang bakhil, orang yang pelit, dan orang yang mendapatkan godaan dari sisi harta. Sehingga kerelaan kita berkorban itu adalah mewujudkan suatu komitmen kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang mestinya kita dengan aset-aset yang kita miliki adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan sebaliknya, dengan harta yang kita miliki sangat mudah untuk melakukan kemaksiatan dan bahkan menentang Allah. Sehingga korban artinya adalah mendekat, yang berarti dengan harta yang kita miliki, dengan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merelakan dari apa yang terbaik yang kita miliki untuk kita korbankan. Banyak pelajaran yang bisa petik dari pelajaran korban ini. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, fitnah tahta. Ujian yang kedua ini tidak kalah berbahayanya dari yang pertama. Hendaknya kita berhati-hati dari fitnah tahta, jabatan atau kedudukan. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Innakum satakhrisuna alal imarati wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah." Sesungguhnya kalian akan berambisi untuk mendapatkan kekuasaan, padahal kekuasaan itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Dari Ka'ab bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Madinabni ja'i'ani ursila fi ghanamin bi'afsadalaha min khirsil mar'i alal mali wasyarafi lidinihi." Dua serigala yang lapar, yang dilepas di tengah kumpulan kambing-kambing, tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Jamaah rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban. Kekuasaan bisa menjadi ladang amal kebajikan manakala dijalankan sepenuh dengan amanah yang diembannya. Sebaliknya, amanah adalah tanggung jawab, profesionalitas, dan dimaknai sebagai jalan pengabdian. Maka mestinya orang berpolitik untuk mencapai kekuasaan harus berangkat dari niatan suci untuk pengabdian kepada Allah, untuk berdharma bakti kepada masyarakat, sehingga amanah penderitaan rakyat bisa dijalankan. Tahun ini kita memasuki tahun politik, di mana ini menjadi peluang bagi umat Islam untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Namun itu semuanya harus berangkat dari niatan yang tulus sebagai bentuk pengabdian kepada Allah, sehingga bila amanah itu ada di pundaknya, dia jalankan sebaik-baiknya untuk kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Bukan sebaliknya, aji mumpung, seenaknya kekuasaan digunakan secara semena-mena untuk menghabisi pihak yang lain, atau sebaliknya dengan kekuasaannya hanya untuk mementingkan dirinya sendiri, kelompoknya, dan memperkaya dirinya. Maka jamaah rahimakumullah, kekuasaan harus mendapatkan pengawalan dari semua masyarakat, sehingga ada kontrol, ada penyimbang, agar senantiasa mencapai kesejahteraan bersama. Jamaah yang berbahagia. Kemudian yang ketiga adalah fitnah wanita. Di setiap zaman
akan kita jumpai bukti nyata bahwa salah satu ujian terberat bagi manusia adalah ujian dari lawan jenisnya. Artinya kalau laki-laki maka ujiannya adalah pasangannya ataupun perempuan. Sebaliknya, perempuan ujiannya adalah laki-laki. Maka banyak ayat-ayat yang mendorong kita untuk senantiasa berhati-hati di dalam ujian ini, untuk menjaga jangan sampai terjerumus kepada kemaksiatan ataupun perzinahan. Ahli ibadah pun juga ada yang terpleset karena godaan lawan jenis. Perdamaian dan peperangan juga bisa timbul karena dipicu oleh lawan jenis. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa'i." Aku tidak meninggalkan ujian sesudahku yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki selain dari lawan jenisnya atau wanita. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Fattaqud dunya wattaqun nisaa, fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa'i." Maka berhati-hatilah terhadap dunia dan wanita, karena fitnah yang pertama kali terjadi pada Bani Israel adalah karena wanita. Hadis Muslim. Jamaah rahimakumullah, bukan bermaksud merendahkan harkat dan martabat wanita, karena sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Hanya saja ketika dalam keadaan kaya dan berpangkat, seorang terkadang lupa dan sulit menahan diri dari nafsu syahwat terhadap lawan jenisnya. Cerita tergelincirnya seseorang ke dalam jurang kehancuran karena wanita sudah sering kita dengar, bahkan menjadi viral di berbagai media sosial. Maka jamaah rahimakumullah, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama menjadi tantangan dan godaan dan ujian masing-masing. Itu semuanya adalah untuk menguji kita sekalian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kita yang terbaik amal solehnya? Tidak dapat disangkal bahwa fitnah harta, fitnah tahta, dan fitnah pasangan kita adalah ujian yang teramat berat. Maka jangan pernah sedikit pun kita menyepelekan 3 fitnah itu. Kalau bagi orang yang mampu, harta adalah menjadi ujiannya. Demikian juga sebaliknya orang yang tidak mampu atau dalam kekurangan. Sering ada ungkapan kadal fakru ayyakunal kufra. Kemiskinan bisa menyebabkan masalah kekafiran. Sehingga seseorang yang dalam kemiskinannya bisa melakukan berbagai macam kejahatan karena keadaannya. Maka Islam sangat menganjurkan kepada kita sekalian untuk tekun di dalam bekerja, berusaha dengan tangan dan kreativitasnya agar bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Kalaupun sudah sampai pada puncak prestasinya dengan hartanya, bukan untuk bermaksiat kepada Allah, tetapi adalah untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menghindari dan menyiasati ketiga hal tersebut, sehingga kita bisa mawas diri untuk senantiasa berusaha di dalam jalan yang Allah ridhoi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi amarna bi murwatil amwali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang berbahagia, marilah kita senantiasa tingkatkan iman dan takwa kepada Allah dengan sebaik-baiknya, mengamalkan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, dan berakhlakul karimah, akhlak yang terpuji di tengah-tengah masyarakat. Dan kita bermohon kepada Allah, semoga sisa kehidupan kita bisa kita optimalkan untuk meraih ampunan dari Allah, meraih rahmah, dan meraih kemuliaan yang terbaik. Marilah kita mohon kepada Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana fataqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wal 'afiyata fi jasadi wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-mauti wa maghfiratan 'inda al-mauti wa rahmatan ba'da al-mauti. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al-syar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.